Hello, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? How are you? Are you fine? Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? I hope you always fine. Bu Kesti berharap kalian dalam kondisi baik-baik saja. We meet again. We will learn English lesson. Jadi kita ketemu lagi. Kita akan belajar bahasa Inggris pada pagi hari ini. And today kita sudah sampai, we learn at the lesson 9 and we will discuss about much and money. I'm sorry, much and many I mean ya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah masuk pada lesson 9 atau pembelajaran 9 di mana materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas, kita akan berdiskusi tentang much and many ya. Jadi kita akan berdiskusi tentang itu. Oke? Are you ready to start the lesson today? If you are ready, don't forget to prepare your study equipment. Jadi kalau kalian sudah siap pada pagi hari ini, jangan lupa disiapkan dulu perlengkapannya untuk belajar pada pagi hari ini. Oke? Are you ready? Okay. If you are ready, we'll start study together today and we'll go to the next slide. Learning objective. Before we learn about the much and money more, jadi sebelum kita belajar lebih tentang much and money, much and many, the first time, yang pertama kita harus tahu, we must know about the learning objectives. Jadi kita harus tahu tujuan pembelajaran kita belajar much and many itu apa. Oke? The learning objective we learn about the much and many itu adalah to know the uses of much and many. Jadi kita bisa mengetahui kegunaan dari much and many ya. Karena ini ada hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya. Kalau tidak salah pertemuan yang keberapa ya waktu itu kita sudah membahas tentang countable and uncountable ya. Jadi much and many ini adalah ada hubungannya dengan apa? Countable and uncountable noun. Ya, jadi itu. Benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Kita sudah mempelajari countable and uncountable itu pada pertemuan sebelumnya. Oke? Next. We'll go to the next slide. The relationship between much and many with countable and uncountable noun. Jadi ini hubungan antara much and many dengan countable and uncountable noun. Seperti tadi di awal Bu Kesti sudah menyampaikan bahwa much dan many ini ada hubungannya dengan countable and uncountable noun. Nah, kira-kira bagaimana ya? Nah, hubungannya yaitu kalau kita menggunakan many itu biasanya digunakan pada benda-benda yang dapat dihitung atau countable nouns. Ya, jadi hubungannya sangat erat sekali. Jadi kalau kita menggunakan kata many itu berarti digunakan untuk menghitung atau mengetahui jumlah dari countable noun, benda-benda yang dapat dihitung. Contohnya di sini Bu Gesti sudah memberikan 3 contoh, yaitu my brother has many toys. Ya. Berarti toys-nya atau mainannya banyak sekali, many toys. Dengan ciri-ciri kalau countable noun itu ciri khasnya atau agar kalian bisa membedakan mana countable noun dan mana uncountable noun. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah diberitahu ya Bu Besti bahwasanya kalau countable noun itu bisa dirubah menjadi bentuk plural atau bentuk banyak.
ciri benda yang berbentuk banyak atau ciri benda yang jumlahnya lebih dari satu itu biasanya menggunakan tambahan s, es, ies, dan lain sebagainya di belakang setelah kata benda tersebut. Ya, my brother has many toys. I have so many friends. How many comics do you have? Nah, bisa juga digunakan sebagai kata tanya, how many, berapa jumlah komik yang kamu punya. Ya, ini penggunaannya yang sudah digarisbawahi ini sama Bu Kesti ya. Oke? Paham ya? Mudah kok. Nggak usah bingung, santai aja, tenang. Pasti kalian bisa kalau kalian memperhatikan my explanation. Of course. Next. Yang kedua, much. Much ini digunakan uncountable noun. Jadi hubungannya kalau many itu digunakan untuk menunjukkan benda yang bisa dihitung. Ya, jumlah bendanya banyak atau sedikit, yaitu yang untuk benda yang dapat dihitung. Sedangkan kalau much itu digunakan untuk uncountable nouns. Jadi benda yang tidak dapat dihitung. Kalau kalian lebih pengen jelasnya lagi, kalian bisa membuka video pembelajaran yang materi countable and uncountable noun pada pertemuan sebelumnya. Ya, itu kalian bisa melihat. Di sini Bu Kesi sudah memberikan contoh. Nah, much money. Di countable dan uncountable yang beberapa pertemuan yang lalu, di sini Bu Kesti sudah menyampaikan bahwa money atau uang itu tidak bisa dihitung ya. Itu bukan benda yang dapat dihitung, money. Penjelasannya dulu sudah pernah, nggak mungkin kalau ditanya temannya kamu bawa uang saku berapa, kalian menjawab saya bawa uang saku 1, kan nggak mungkin. Pasti 1.000 atau 2.000 dan lain sebagainya. Dan itu adalah nominal, bukan dihitung. Yang namanya dihitung itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Paham ya? Lalu yang berikutnya, I put too much sugar. Ya, sugar, gula. Ya. Lalu, how much time do we have to finish the test? How much time? Time, waktu ini juga tidak bisa dihitung. Oke. Next. Yang ketiga, question word using how much and how many. Jadi selain bisa digunakan untuk menyebutkan benda yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung, much dan many ini bisa juga digunakan sebagai kata tanya, asalkan di depannya ditambahi kata how. How much and how many. Di sini contohnya, how many dogs are there? Ada berapa anjing di sana ya yang ada? Ada berapa anjing? There are one dog. Nah, meskipun pertanyaannya di sini dognya ditambahi s di belakang yang menunjukkan lebih dari satu, tetapi di sini jawabannya menunjukkan bahwa anjingnya satu. How many cars? How much coffee? Nah, how much money? Ini ya. Many, how many? Berarti bendanya bisa dihitung. Dog, cars. Lalu how much? Coffee. Siapa yang mau menghitung kopi? Ya. Lalu yang berikutnya how much money? Ya, ini uang, termasuk benda yang tidak bisa dihitung. Kalau kalian memperhatikan ini, misalkan kalian bingung, kalian juga bisa melihat video pembelajaran sebelumnya. Berarti sudah mengingatkan ya. Video pembelajaran sebelumnya yang membahas tentang countable and uncountable noun. Ya, diperhatikan di situ, maaf. Oke, paham? If you are listen my explanation carefully, I believe you can do your assignment and you understand my explanation. Jadi kalau kalian betul-betul memperhatikan apa yang Gusti sampaikan, pasti kalian juga akan
Paham ya? Sekarang kita menuju langsung the next slide. Nah, ini penggunaannya atau pengimplementasikannya pada soal. This is your time. Ini adalah waktu kalian untuk mengerjakan latihan soal, assignment-nya. Fill in the blank with much or many. Ya, isilah titik-titik di bawah ini menggunakan much atau many. Mana yang much dan mana yang many dari nomor 1 sampai dengan 10. Ya. Ingat kalau much tadi digunakan untuk uncountable noun, sedangkan many digunakan untuk countable noun. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 10, mana yang countable dan mana yang uncountable. Sehingga kalian bisa meletakkan kata much dan many-nya di titik-titik yang benar. Paham? Diperhatikan lagi. Diteliti lagi soalnya. Tea, flowers, music, car, pencil, pictures, milk, money, numbers, girls. Ya, ada 10 soal. Oke? Kalau sudah, this is your time to do your assignment and don't forget do your assignment on time. Bu Kesti tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian bahwa kalian harus mengerjakan tugas ini secara tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. I don't like it. Bu Kesti nggak suka seperti itu. Do your assignment on time. Do your assignment be best. Ya, jadi dikerjakan secara tepat waktu, dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan yang terbaik. Karena waktu kalian tidak banyak, karena sebentar lagi kita juga akan menghadapi PAT, entah bulan apa, tetapi kita harus prepare before, ya. Jadi kita harus menyiapkan sebelumnya. Oke? I think this study today is enough, and don't forget again and again do your assignment. Ya. Thanks for watching, and thanks for your listen my explanation. See you next week with a new subject. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.